guys, welcome back to my channel. Kalian pernah berhayal gak, kalau mati bakal masuk ke isekai, seperti para karakter berikut ini, di mana mereka dikirim ke dunia isekai, setelah mati di dunia asalnya. Jadi kali ini kami akan memberikan daftar anime isekai, di mana karakter utama, mati dan dihidupkan kembali di isekai. Penasaran apa aja? Yuk langsung ke list. Tapi bagi kalian yang belum gabung, jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Konosuba, anime isekai yang rekomen banget buat kalian guys, dijamin kalian bakal terhibur dengan tingkah kocak mereka. Menceritakan seorang otaku, hikikomori, bernama Kazuma, yang pada suatu hari, mengalami insiden, di mana dia mau menolong seorang gadis tapi malah mati konyol. Saat terbangun Kazuma, berada di suatu tempat, di depannya sudah ada Dewi Aqua, dan Aqua pun menceritakan alasan, kenapa Kazuma mati, sambil ketawa. Aqua pun mengatakan, bahwa Kazuma diberikan dua pilihan, untuk pergi ke surga, atau pergi ke isekai. Kazuma pun, memilih ke isekai. Tujuan kenapa Kazuma dikirim ke isekai, yaitu untuk mengalahkan Raja Iblis. Kazuma diberi satu pilihan, untuk membawa senjata atau benda, yang akan dibawa ke isekai. Namun karena kesal akan omongan Aqua, Kazuma akhirnya memilih Aqua, untuk mendampinginya ke isekai. Perjalanan Aqua dan Kazuma pun dimulai. Di dunia barunya di dunia fantasi, dan bertemu dengan teman party lainnya, Megumin dan Darkness. Mereka bersama-sama melakukan petualangan, dengan penuh canda tawa. Tensei Shitara Slime Dataken. Ini dia anime isekai, dengan MC selevel dewa, cocok buat kalian penyuka MC kuat. Bercerita tentang Mikami Satoru, karyawan kantor, yang masih jomblo, walau sudah berumur 37 tahun. Saat Satoru diundang oleh juniornya, terjadi insiden penyerangan, di mana Satoru terkena tusuk, karena melindungi juniornya, akibatnya Satoru pun tewas. Satoru terlahir kembali di dunia fantasi, bukannya menjadi manusia, tapi malah sebagai monster slime. Setelah beradaptasi menjadi slime, Satoru bertemu dengan Dewa Naga Veldora, yang sedang dikurung. Setelah saling memberi nama, Satoru pun berganti nama menjadi Rimuru Tempest. Dengan kemampuan unik Predator, Veldora pun dihisap oleh Rimuru. Setelah itu Rimuru pun keluar dari gua tempat dikurungnya Veldora. Petualangan Rimuru sebagai monster slime di dunia fantasi pun dimulai. Yujou Senki. Ini dia anime isekai dengan basis militer, rekomen banget buat kalian yang suka perang. Menceritakan seorang atasan kantor, yang sangat menjunjung tinggi nilai disiplin. Dia juga seorang ateis, yaitu tidak percaya akan adanya Tuhan. Hingga suatu hari, saat pulang kerja, dan sedang menunggu kereta datang. Dari belakang, mantan bawahannya yang tidak terima akan dipecat, mendorong sang atasan, hingga jatuh ke tengah rel kereta. Namun kejadian aneh terjadi, waktu tiba-tiba terhenti, dan datang sosok yang mengaku Tuhan. Setelah melakukan perdebatan, sang atasan diberi kesempatan untuk bertaubat, dengan dihidupkan kembali ke dunia lain. Dengan ingatan masih ada, atasan itu pun terlahir kembali di isekai, menjadi bayi perempuan, yang diberi nama Tanya. Di dunia ini manusia dibagi dua, yaitu manusia biasa, dan manusia yang mempunyai energi sihir. Dan di negeri ini pun telah lama terjadi perang. Saat berumur 9 tahun dan masih loli, Tanya yang memiliki energi sihir, menawarkan diri ikut dalam pasukan militer. Walaupun tubuh masih anak kecil, namun dengan kekuatan sihirnya, dalam sekejap Tanya pun diangkat menjadi atasan, dan memimpin para pasukan di garis depan. Saat di medan perang, Tanya diberi julukan, si Iblis Rain. Might and Magic, rekomen banget, bagi kalian yang suka, genre mecha bercampur fantasi. Bercerita tentang programmer hebat, yang mempunyai hobi merakit gunpala, yaitu semacam robot mainan yang dirakit sendiri. Pada suatu hari saat hendak pulang, untuk merakit gunpala barunya, terjadi kecelakaan, yang membuat dirinya meninggal. Dengan membawa penyesalan, karena tidak bisa lagi merakit gunpala. Saat terbangun, sang programmer telah bereinkarnasi di dunia fantasi, menjadi seorang anak kecil, bernama Ernesti Eru. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba muncul monster menyerang kereta, yang dinaiki Eru dan ibunya. Dalam keadaan genting, muncul sosok robot raksasa, yang berhasil mengalahkan sang monster. Melihat robot raksasa, yang mirip dengan gunpala kesukaannya, Eru sangat kegirangan.
Sang pengendara robot adalah ayahnya di dunia itu, menjelaskan bahwa robot raksasa, disebut Silhouette Knight, dan pengendara robot dijuluki Night Runner. Mendengar hal itu, Eru memutuskan ingin menjadi seorang Night Runner, dan mengendarai Silhouette Knight. Eru berlatih keras menggunakan sihir, ditambah dengan kecerdasan seorang programmer, membuatnya mendapatkan nilai di atas rata-rata. Membuatnya semakin mendekati impiannya, yaitu menaiki robot. Kenja no Mago, salah satu anime isekai dengan main karakter yang overpower, menceritakan seorang pegawai programmer game. Saat pulang dari kerjaan, terjadi kecelakaan, yang membuatnya tewas. Saat terbangun, ternyata sang programmer sudah menjadi seorang bayi, dan ditolong oleh seorang penyihir bernama Marlin Walford. Sang penyihir Marlin Walford akhirnya mengangkat bayi itu menjadi cucunya. Bayi itu pun diberi nama Sin Walford. Sejak kecil Sin pun dilatih menjadi seorang penyihir. Hingga sampai tumbuh remaja, Sin mampu menguasai semua sihir dengan mudah. Semua ilmu sihir sudah dipelajari oleh Sin, namun kakek Marlin lupa mengajarkan tentang pengetahuan hidup bermasyarakat. Sin dan kakek pun pindah ke kota, dan memulai hidup bermasyarakat. Sin masuk ke dalam akademi sihir kerajaan, di mana dia menemukan teman baru. Dimulailah kehidupan baru Sin sang ahli sihir, bersama teman-temannya, mengatasi masalah yang muncul. Kamitachi ni Hero Wareta Otoko, anime ini rekomen banget, bagi kalian yang suka keseharian yang damai, di dunia fantasi, yang diidamkan banyak orang. Menceritakan Ryuma Takabayashi yang meninggal dalam tidurnya, pada usia 39 tahun, setelah menjalani hidup dalam kemalangan. Karena sifat tabahnya, 3 dewa menawarinya kesempatan untuk bereinkarnasi di dunia sihir, di mana dia hanya memiliki satu misi, yaitu menjadi dirinya sendiri, dan menikmati hidup. Para dewa memberikan Ryuma kemampuan fisik yang kuat, serta kemampuan untuk menguasai semua elemen, dan berjanji untuk mengawasinya. Ryuma dikirim ke isekai dengan wujud anak kecil dan diteleportasi ke dalam hutan. Saat pertama datang dia berhasil menjinakkan monster slime. 3 tahun hidup damai di hutan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti slime. Ryuma telah berhasil mengembangkan jenis slime yang unik melatih pasukan mereka, sambil mengembangkan kemampuan sihirnya. Hingga suatu hari, Ryuma bertemu dengan sekelompok manusia dari kota. Ryuma membantu dan menyembuhkan luka seseorang dari mereka. Melihat kemampuan hebat Ryuma, mereka membujuk Ryuma untuk pergi bersama mereka ke kota, dan keluar dari hutan. Ditemani oleh sekumpulan slime, Ryuma pun memutuskan untuk memulai kehidupan barunya di kota. Isekai wa Smartphone to Tomoni. Bagi kalian yang suka akan genre harem, anime ini cocok buat kalian. Menceritakan tentang ketidaksengajaan dewa, seorang remaja bernama Toya, tak sengaja terbunuh karena insiden tersebut. Saat ini dia terbangun, di sebuah tempat asing bersama dewa itu. Dewa tersebut memberitahukan Toya, bahwa ia akan menghidupkannya kembali, namun di dunia yang berbeda. Yakni dunia yang dipenuhi dengan sihir, dan akan menjadi kehidupan baru Toya. Sebagai permintaan maaf, Toya diberikan satu permintaan apapun itu. Toya akhirnya memilih untuk dapat menggunakan smartphone-nya di dunia barunya kelak. Dewa tersebut mengabulkan permintaannya, bahkan ia memberi Toya kemampuan kepada tubuh serta pengetahuan Toya, agar dapat berguna di dunianya yang baru. Sesampainya di dunia tersebut, Toya menyadari ia dapat menggunakan berbagai macam ilmu sihir dengan mudah, serta kekuatan dan pergerakannya yang meningkat pesat. Hanya bermodalkan smartphone miliknya, saat memulai perjalanan di dunia baru, Toya bertemu dengan gadis kembar, yaitu Lindsay dan Elze. Bersama mereka, Toya berpetualang ke berbagai tempat, layaknya game RPG. Onzuki no Gekokuzu, Shiso ni Naru Tame ni wa Sudanwo. Bagi kalian suka drama yang santai dan keseharian dunia fantasi, anime ini cocok buat kalian. Menceritakan seorang gadis kutu buku, yang sangat suka akan membaca segala macam jenis buku. Bernama Motosu Urano, hingga akhir hayatnya, hanya buku yang menemani. Dan saat diambang kematian, Urano berdoa agar bisa bereinkarnasi di tempat yang ada banyak buku, agar bisa membaca banyak buku lagi. Saat membuka mata, Urano telah terlahir kembali di dunia isekai, dan bereinkarnasi menjadi seorang gadis kecil, yang lemah dan penyakitan, bernama Main. Main yang sering sakit, sangat ingin membaca buku. Namun sayang di dunia baru itu, buku hanya dimiliki oleh bangsawan, karena saking langka dan mahalnya sebuah buku.
Sedangkan Main hanyalah terlahir di keluarga miskin. Main yang sangat ingin membaca buku pun, berencana untuk membuat bukunya sendiri. Seperti apakah kisah perjuangan Main dalam membuat buku yang disukainya? Otome Game no Hanetsu Flag. Bagi kalian yang suka akan harem laki-laki tampan, dan gadis-gadis cantik, anime ini cocok buat kalian. Menceritakan seorang putri bangsawan, bernama Katarina Class. Saat umur 7 tahun, kepala Katarina terbentur, akibatnya Katarina melihat masa lalunya, di dunia lain. Ternyata dahulu Katarina adalah seorang gadis otaku, yang suka memainkan game otome, berjudul Fortune Lover. Setelah kematiannya di dunia nyata, sang gadis otaku pun, terlahir menjadi Katarina di dunia fantasi, yang mirip dengan salah satu karakter, di game yang dia mainkan. Buruknya lagi, Katarina adalah karakter antagonis dalam game, dan akan mendapatkan bad ending, di mana berakhir dengan kematiannya. Setelah mengetahui hal itu, dengan berbekal pengalaman akan alur game yang ia mainkan, Katarina mulai menyusun rencana agar masa depannya bisa berubah menjadi happy ending. Dengan segala pengetahuan tentang alur game yang dia mainkan, akankah Katarina, sang antagonis, berhasil selamat dari bad ending? Watashi no Ryoku wa Heikinchi Dete Itayone, atau disingkat Noukin. Anime isekai yang berfokus kepada persahabatan gadis-gadis petualang. Cocok buat kalian yang suka cerita santai dan menghibur. Bercerita tentang seorang gadis sekolah yang elit dan terpelajar, Kurihara Misato. Pada suatu hari, mengalami kecelakaan karena menolong seorang anak kecil. Saat terbangun, dia bertemu dengan seorang dewa yang mengatakan bahwa dirinya akan terlahir kembali di dunia lain, isekai. Kurihara meminta pada dewa agar di kehidupan isekai terlahir menjadi gadis normal dan biasa-biasa saja. Namun di isekai Kurihara terlahir menjadi seorang putri bangsawan, dan mempunyai kekuatan sihir yang hebat, bernama Adele von Ashman, dengan nama panggilan Mile. Cerita berlanjut saat Mile berumur 12 tahun, dia memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah Hunter. Saat sedang melakukan tur keliling kota yang baru, Mile bertemu dengan beberapa gadis cantik, dan terjadi sebuah insiden, di mana Mile tidak sengaja mengeluarkan kekuatan super sihirnya, di depan para gadis yang baru dia temui tadi. Dan apesnya, Mile yang merahasiakan kekuatannya, malah tinggal sekamar dengan gadis-gadis yang melihat kekuatannya. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat, dan petualangan Mile dengan teman-temannya pun dimulai. Anime ini juga penuh akan parodi, yang kocak dan menghibur. Itulah 10 anime di mana main karakter terlahir kembali ke dunia isekai, versi Awan Senpai. Kalau kalian mau pilih jalur mana ke isekai, tulis di komentar ya. Jangan lupa kalau suka, like, komen dan share ya, agar channel kami makin dikenal banyak orang. Sampai jumpa di next video.